Cerita yang berbentuk video ini hanya sebagai sarana, hiburan, pendidikan, dan pengetahuan. Apabila dalam cerita video ini ada kesalahan tempat, nama tokoh, salah penyebutan, dan semacamnya, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Raja Medang Kamulan segera membuat pesta besar atas kemenangan perangnya, atas negara Cina itu, dan memberi penghormatan yang tinggi kepada Raden Segoro. Atas penghormatan tersebut Raden Segoro diberi gelar Tumenggung Gemet. Atas jasa-jasa yang telah diberikannya itu, Raja Medang Kamulan akan mengambil anak mantu kepada Tumenggung Gemet. Namun Tumenggung Gemet kebingungan, berhubung setelah Raja Medang Kamulan menanyakan siapakah nama ayahnya, Tumenggung Gemet tidak dapat menjawabnya, dan akan menanyakan kepada ibunya. Oleh sebab itu Raja Medang Kamulan memerintahkan kepada patihnya untuk menyiapkan perahu, beserta tentara kehormatannya, disertai sepucuk surat tanda terima kasih kepada Ibu Tumenggung Gemet, atas jasa-jasa putranya. Sesampainya di Nepa, sang patih segera menyampaikan terima kasihnya dan segera bertolak ke negaranya. Sedangkan Kiai Poleng menghilang seketika itu pula. Di saat itu pula Raden Segoro memberanikan diri, untuk segera bertanya kepada ibunya siapakah ayahnya. Ibu Raden Segoro menjadi kebingungan untuk menjawab pertanyaan anaknya itu. Akhirnya beliau menjawab bahwa ayahnya adalah seorang siluman. Selesai menjawab seketika itu, lenyaplah ibu dan anak itu berikut rumah tinggalnya yang disebut Keraton Nepa. Demikian hikayat penduduk Tanah Madura, di mana oleh orang tua, hikayat ini dijadikan cerita turun-temurun kepada anak cucu untuk suri teladan. Bahwa kepahlawanan Raden Segoro terhadap orang tuanya, dapat membalas hutang eyangnya yang telah menghinakan ibunya dengan balasan yang lebih baik. Menurut beberapa cerita bahwa Raden Segoro menjadi seorang siluman dan kawin dengan Nyai Roro Kidul. Setelah berselang beberapa tahun kemudian, tombak Kiai Nenggolo dan tombak Kiai Alugoro diserahkan kepada Pangeran Demang Pelakaran, Kiai Demong, sebagai Bupati Arosbaya, Bangkalan. Hingga saat ini kedua tombak tersebut menjadi pusaka Kabupaten Bangkalan. Dari hilangnya Raden Segoro dan ibunya secara gaib itu, serta Kiai Poleng yang dapat menghilang itu pun menjadi kepercayaan-kepercayaan tertentu kepada orang tua-tua di Madura karena di saat itu mereka meyakini, menganut agama Hindu-Buddha. Bahkan kera-kera yang sekarang masih ada di hutan Nepa itu, diyakini oleh sebagian orang jelmaan dari Raden Segoro beserta beberapa prajurit kala itu. Demikianlah cerita asal-usul Pulau Madura. Sumber cerita ini diambil dari buku Panembahan Ronggo Sukowati Raja Islam Pertama di Kota Pamekasan, seri Sejarah Pamekasan, oleh Dr. Anders Bambang Hartono HS, yang admin searching di Google. Terima kasih telah menonton dan mengikuti. Jika ada kesalahan atau kurang pantas dalam penuturan bahasa dan penempatan gambar maupun video, admin minta maaf yang sebesar-besarnya, khususnya saya pribadi. Cerita yang berbentuk video ini hanya sebagai sarana hiburan, pendidikan dan pengetahuan. Ikuti terus dan nantikan sejarah-sejarah lainnya yang admin sediakan.